Tidak terima mantan istri akan menikah lagi, seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga di Pacitan, Jawa Timur. Mantan mertua pelaku tewas sementara 4 lainnya terluka parah. Warga Desa Drono, Temon, Pacitan berusaha mengevakuasi tubuh bocah yang terluka parah dan kondisinya kritis. 3 korban lain juga mengalami luka serius. 1 korban tewas di lokasi. Sebelumnya seorang pria mendatangi rumah korban menanyakan rencana pernikahan putrinya yang pernah menjadi istrinya. Pelaku tidak terima setelah terlibat cekcok langsung menyerang membabi buta. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono. Pelaku kabur setelah melakukan penganiayaan. Karena sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau menikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu. Masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Jasad mertua wanita dimakamkan di pemakaman umum setelah tewas akibat dianiaya mantan menantunya. Pelaku yang belum tertangkap telah bercerai 4 bulan lalu. 4 korban luka masih menjalani perawatan, sementara pelaku masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Seorang polwan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Esko Faskareli, anggota Polsek Sekotong, Nusa Tenggara Barat. Tersangka merupakan istri korban. Bribtu Rizka Sintiani resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya Brigadir Esko Faskareli. Tersangka ditetapkan dalam kasus kematian janggal anggota Polsek Sekoteng. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan anjing pelacak. Polisi memeriksa beberapa orang saksi termasuk istri Brigadir Esko. Jasad korban telah diotopsi. Tersangkanya kapan diumumkan, Bu? Teman-teman dari Polres Lombok Barat yang kemudian mendapatkan asistensi dan backup dari Ditreskrim masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Mungkin itu sementara ya, mohon doanya. Pastinya istrinya sudah diperiksa dan iparnya juga, Ibu. Sudah beberapa tadi disampaikan oleh Pak Kabid kan, hadir sebelumnya juga memang sudah ada beberapa saksi-saksi yang diperiksa ya. Warga Dusun Nyiur, Lembang, Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad korban di bukit belakang permukiman. Jasad korban pertama kali ditemukan mertua yang sedang mencari ayam peliharaan. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, kaget mendapati sesosok mayat di sebuah pohon. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Jasad bocah perempuan tanpa busana ditemukan mengeluarkan bau menyengat di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Korban diduga sebelumnya dianiaya. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban dalam posisi terlentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi mencari saksi di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi membawa sejumlah barang bukti yang sudah dikemas, buku tabungan, pakaian, sandal, hingga botol minuman. Bocah perempuan yang berusia 5 tahun ini ditemukan tidak mengenakan pakaian setelah warga mencium bau menyengat selama 4 hari. Rumah lalu dibongkar warga. Korban tinggal bersama ibunya yang diduga kabur. Kecil itu tinggal sama ibunya. Ibunya saat ini mana? Bukan saat ini ya kabur. Kabur gitu, Pak? Iya. Apa enggak? Kabarnya gimana? Tolong apa? Ditemukan luka pada bagian mata bagian bawah korban. Dari penghuni kosan lapor juga itu anaknya sering digebukin sama orang tuanya. Itu, dan pernah ada saksi mata dari warga sekitar juga bilang pernah ngelihat dia membawa anaknya dengan anak wajah lebam di mukanya. Dan dari penghuni kos-kosan pernah ngedengar anaknya sering digebukin sama si orang tua ibunya ini. Ya itu pun ada bekas tanda biru ya di bawah mata ya.
Ayah dan ibu korban diduga telah berpisah namun masih sering mengunjungi korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan pintu Yayasan Yatim dan Duafa di Palmerah, Jakarta Barat. Setelah tas dibuka, ada bayi berjenis kelamin laki-laki masih hidup. Warga dikejutkan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan rumah yatim dan duafa di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang penasaran membuka tas hitam tersebut. Ternyata ada sosok bayi berjenis kelamin laki-laki masih hidup. Temuan tas yang berisikan bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan ini dilaporkan ke RT setempat. Bungkusan itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak, gitu. Lalu pas kita panggil PRT, benar itu bayi. Bayi malang ini dibawa oleh Bimas Polsek Palmerah ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sementara polisi masih selidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gagalkan penyelundupan narkoba yang dibawa dari Malaysia menggunakan kapal di perairan Asahan, Sumatera Utara. 18 kg sabu dan 7.000 butir pil ekstasi turut disita. Tim Sat Narkoba Polres Asahan memberhentikan sebuah kapal yang diduga membawa narkoba dari negeri jiran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. 3 orang anak buah kapal langsung diamankan petugas. Dari hasil penggeledahan isi kapal turut ditemukan 1 buah karung dan tas berisikan narkotika. 18 bungkus diduga sabu seberat 18 kg, 7.000 butir pil ekstasi dan pil Happy Five berhasil disita. Pelaku mengaku barang tersebut dijemput dari Malaysia dan diberi upah Rp1 juta untuk 1 kilogramnya. Pemeriksaan kapal terdapat 18 bungkus yang diduga sabu dan 7.000 butir yang diduga ekstasi. Terus Happy Five kurang lebih 3.000, dihitung ada sekitar 30 bungkus. Masyarakat yang percaya bisa datang dari Malaysia. Petugas akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba tersebut. Jika pelaku kini dibawa ke Mapolres Asahan guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Sulil Amri, iNews melaporkan.